Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan. Melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian kedua seri yang ke-14. Kitab Yeremia pasal 14 dengan perikop mengenai musim kering. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab, maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Firman Tuhan yang datang kepada Yeremia mengenai musim kering. Yehuda berkabung, pintu-pintu gerbangnya rebah, dan dengan sedih terhantar di tanah. Jeritan Yerusalem naik ke atas. Pembesar-pembesarnya menyuruh pelayan-pelayannya mencari air. Mereka sampai ke sumur-sumur, tetapi tidak menemukan air, sehingga mereka pulang dengan kendi-kendi kosong. Mereka malu, mukanya menjadi merah, sampai mereka menyelubungi kepala mereka. Pekerjaan di ladang sudah terhenti, sebab hujan tiada turun di negeri. Maka petani-petani merasa kecewa dan menyelubungi kepala mereka. Bahkan rusa betina di padang meninggalkan anaknya yang baru lahir, sebab tidak ada rumput muda. Keledai-keledai hutan berdiri di atas bukit gundul, mengap-mengap seperti serigala. Matanya menjadi lesu, sebab tidak ada rumput. Sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami, ya Tuhan, oleh karena nama-Mu. Sebab banyak kemurtadan kami telah berdosa kepadamu. Ya pengharapan Israel, penolongnya di waktu kesusahan. Mengapakah engkau seperti orang asing di negeri ini? Seperti orang perjalanan yang hanya singgah untuk bermalam. Mengapakah engkau seperti orang yang bingung? Seperti pahlawan yang tidak sanggup menolong. Tetapi engkau ada di antara kami, ya Tuhan, dan nama-Mu diserukan di atas kami. Janganlah tinggalkan kami. Beginilah firman Tuhan tentang bangsa ini. Mereka sangat senang mengembara dan tidak menahan kakinya. Sebab itu, Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Tetapi sekarang Ia mau mengingat kesalahan mereka dan mau menghukum mereka. Tuhan berfirman kepadaku,
Janganlah engkau berdoa untuk kebaikan bangsa ini. Sekalipun mereka berpuasa, aku tidak akan mendengarkan seruan mereka. Sekalipun mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian, aku tidak akan berkenan kepada mereka. Melainkan aku akan menghabiskan mereka dengan pedang, dengan kelaparan, dan dengan penyakit sampar. Lalu aku berkata, "Aduh, Tuhan Allah, bukankah para nabi telah berkata kepada mereka, kamu tidak akan mengalami perang, dan kelaparan tidak akan menimpa kamu? Tetapi aku akan memberikan kepada kamu damai sejahtera yang mantap di tempat ini." Jawab Tuhan kepadaku, Para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya sendiri. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai para nabi yang bernubuat demi namaku. Padahal aku tidak mengutus mereka, dan yang berkata perang dan kelaparan tidak akan menerima negeri ini. Para nabi itu sendiri akan habis mati oleh perang dan kelaparan. Dan bangsa yang kepadanya mereka bernubuat akan tercampak mati di jalan-jalan Yerusalem, disebabkan oleh kelaparan dan perang. Dan tidak ada orang yang menguburkan mereka. Mereka sendiri, istri-istri mereka, anak-anak mereka yang laki-laki dan yang perempuan, demikianlah akan kutumpahkan kejahatan mereka ke atas mereka. Katakanlah perkataan ini kepada mereka. Air mataku bercucuran siang dan malam, dengan tidak berhenti-henti. Sebab anak dara, putri bangsaku, dilukai dengan luka parah, luka yang sama sekali tidak tersembuhkan. Apabila aku keluar ke padang, di sana ada orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang. Apabila aku masuk ke dalam kota, di sana ada orang-orang sakit kelaparan. Bahkan, baik nabi maupun imam, menjelajah negeri yang tidak dikenalnya. Telah kau tolakkah Yehuda sama sekali? Telah merasa muakah engkau terhadap Sion? Mengapakah kami kau pukul sedemikian, hingga tidak ada kesembuhan lagi bagi kami? Kami mengharapkan damai sejahtera, tetapi tidak datang sesuatu yang baik. Mengharapkan waktu kesembuhan, tetapi hanya ada kengerian. Ya Tuhan, kami mengetahui kefasikan kami dan kesalahan nenek moyang kami. Sungguh, kami telah berdosa kepadamu. Janganlah engkau menampik kami oleh karena namamu, dan janganlah engkau menghinakan takhta kemuliaanmu. Ingatlah perjanjianmu dengan kami,
Janganlah membatalkannya. Adakah yang dapat menurunkan hujan di antara dewa kesia-siaan bangsa-bangsa itu? Atau adakah langit sendiri memberi hujan lebat? Bukankah hanya Engkau saja, ya Tuhan Allah kami, pengharapan kami, yang membuat semuanya itu? Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 Fasal sehari dalam kitab Yeremia pasal yang ke-14. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang akibat mengeraskan hati dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Yeremia 14 ayat 10 dengan bunyi nas. Beginilah firman Tuhan tentang bangsa ini. Mereka sangat senang mengembara dan tidak menahan kakinya. Sebab itu Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Tetapi sekarang Ia mau mengingat kesalahan mereka dan mau menghukum dosa mereka. Sahabat-sahabat firman yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada. Dalam pasal ini kita dapat melihat penderitaan yang segera akan menimpa Israel. Allah melalui nabinya, yaitu Yeremia, menyingkapkannya secara jelas bahwa akan ada masa kekeringan yang panjang yang akan melanda seluruh Israel. Tidak akan ada hujan, sumur-sumur menjadi kering, tanah pun menjadi retak dan tandus. Binatang-binatang yang tidak berdosa pun ikut merasakan akibat dari pemberontakan orang-orang Israel itu. Hewan-hewan itu sekarat dan hampir mati, serta petani gagal panen. Berdasarkan terang besar Alkitab, Yeremia 14 ayat 3-6. Yang terdengar hanyalah tangisan perkabungan dan teriakan minta tolong berdasarkan ayat yang kedua. Dan meskipun terlihat begitu memilukan keadaan Israel, namun Allah tetap akan berdiam diri dan menutup telinganya berdasarkan ayat yang ke-12. Tetapi sahabat-sahabat firman, sahabat sorgawi, bukan hanya kekeringan saja, namun Allah juga akan mendatangkan perang, kelaparan, dan penyakit sampar. Selain itu, Allah menyingkapkan kepada Yeremia nasib yang mengenaskan yang akan dialami oleh nabi-nabi palsu dan seluruh keluarganya. Baik mereka, istri-istri dan anak-anaknya akan mati dikarenakan perang dan kelaparan. Mayat-mayat mereka akan terhampar di sepanjang jalan Yerusalem. Berdasarkan ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16, Yeremia pasal 14. Semuanya ini disebabkan oleh nubuat-nubuat palsu hamba-hamba yang mendurhakai Tuhan itu. Dan ini membuktikan bahwa Allah tidak akan berkompromi dengan dosa. Sahabat-sahabatku, meski Yeremia membenci perbuatan bangsa Israel, namun ia memiliki rasa kasihan juga kepada mereka. Sehingga ia datang di hadapan Allah memohon pengampunan atas dosa bangsa itu. Berdasarkan ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18 Yeremia 14. Ia meminta kepada Allah agar tidak memalingkan wajahnya dari Israel. Dan ia memohon kepada Allah agar mau membatalkan niatnya dalam menghancurkan bangsa itu. Ia berusaha mengingatkan Allah akan perjanjiannya dengan nenek moyang Israel. Berdasarkan ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21 Yeremia 14. Namun Allah menolak permohonan hambanya itu. Bahkan Allah menyuruh Yeremia berhenti berdoa bagi bangsa itu berdasarkan ayat yang ke-11 Yeremia 14.
Sahabat-sahabat firman, sahabat sorgawi, sebuah ilustrasi singkat yang berhubungan dengan Yeremia pasal yang ke-14. Suatu hari, sebut saja Irina berkata kepada sahabatnya Andi, "Andi, saya punya banyak masalah. Saya kesulitan dalam mendisiplin anak saya. Apakah saya ini ibu yang begitu buruk, Andi? Bagaimana, Andi? Ataukah saya telah membuat kesalahan dalam hidup? Bagaimana menurutmu, Andi?" Sahabat-sahabatku, jika dirimu menjadi Andi, saran apa yang akan engkau sampaikan kepada Irina? Karena dalam kenyataan kehidupan Irina sendiri berantakan. Ia telah memisahkan diri dari Tuhan. Tapi tentang dirinya menjauh dari Tuhan, Irina tidak ingin mendengar hal itu. Irina hanya menginginkan kepastian dari Andi sahabatnya bahwa dia ibu yang baik. Itu saja sudah cukup menenangkan diri Irina. Tetapi apakah cukup dengan kata-kata yang menenangkan? Irina akan menjadi lebih baik dan menjadi ibu yang baik? Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman, Yeremia menghadapi masalah yang sama dengan Israel. Tuhan Allah ingin ia memperingatkan orang banyak itu tentang kelaparan dan kehancuran jika mereka tidak juga mau bertobat. Namun bangsa itu lebih suka mendengarkan nabi-nabi palsu yang memberikan nubuat damai yang menyenangkan telinga mereka. Dan Tuhan memandang dengan suatu perasaan marah yang amat sangat terhadap nabi-nabi palsu itu yang menjanjikan perdamaian palsu kepada orang-orang yang berbuat jahat dan yang menjauh dari Tuhan. Oleh sebab itu, mereka, yaitu nabi-nabi palsu, bersama dengan bangsa Israel dan juga semua keluarganya akan ditimpa malapetaka berdasarkan terang besar Alkitab Yeremia 14 ayat 15 dan 16. Jadi sahabat-sahabat firman, sepahit apapun dan sesakit apapun teguran maupun pandangan yang hendak memperbaiki kita dari Tuhan, mari kita dengar dan renungkan. Sebab tidak selamanya yang tidak enak itu membahayakan, dan tidak selamanya yang mengenakan telinga itu membawa ketenangan. Untuk itu, ayo bangun, adakan reformasi, karena kita harus berdiri bagi Yesus dan kebenarannya, dan juga supaya kita dapat menunjukkan kepada orang lain tentang Yesus bahwa inilah jalan yang benar itu. Aku sudah mengikuti jalan itu. Mari, ikut aku. Tetapi bagaimanakah bisa kita mengajak mereka ikut aku, sedangkan kita sendiri Israel rohani tidak menunjukkan pola hidup sebagai umat Tuhan? Untuk itu, pena ilham ilahi roh nubuat, Mount of Blessing, halaman 107 alinea pertama menjelaskan bahwa Tuhan mengutus kita di dunia sebagai wakilnya. Dalam setiap tindakan dalam kehidupan kita, kita harus menyatakan namanya. Untuk itu, ia meminta kita memiliki tabiatnya. Sebab kita tidak dapat menguduskan namanya, kita tidak dapat mewakili Tuhan di dunia ini, kecuali dalam kehidupan dan tabiat kita sendiri sudah mewakili kehidupan dan tabiat Tuhan. Dan ini dapat kita lakukan hanya oleh penerimaan kasih karunia dan kebenaran Kristus saja. Sahabat-sahabatku, untuk merenungkan dan mengaminkan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, hamba membutuhkan rahmat dan kebijaksanaan-Mu hari ini. Tolong hamba-Mu ini ya Tuhan, untuk tidak pernah menawarkan damai kepada seseorang yang sedang binasa dalam dosa yang disengaja dengan berkata, "Tuhan sudah mati dan bangkit untuk kita. Oleh sebab itu cukup hanya dengan percaya kepadanya, engkau diampuni dan engkau pasti selamat." Tetapi ya Tuhan, tolong hamba-Mu dengan kata-kata bijaksana yang penuh kasih, untuk dapat menunjukkan kepada mereka belas kasihan-Mu yang hendak menyelamatkan,
bukan hanya aku, bukan hanya mereka, namun Tuhan mau menyelamatkan kami semua melalui buah iman, yaitu penurutan kepada seluruh kehendak Allah. Sebab sesungguhnya Allah itu panjang sabar. Tetapi kami ya Tuhan, kami mengetahui kefasikan kami dan kesalahan dari para pendahulu kami. Sungguh kami telah berdosa kepadamu. Ampunilah kami dan tolonglah kami untuk mengadakan reformasi yang berkenan kepadamu. Amin. Mari kita renungkan ini bersama. Maranatha. Shalom. Hiduplah dalam aku, ya Yesus Rajaku. Aku bawa padamu segala masalahku. Hiduplah dalam aku, tuntunlah jalanku, agar kemuliaan-Mu nyata dalam aku. Hatiku aku serahkan, dosa dihapuskan, hadirat-Mu nyatakan dalam aku Tuhan. Mulai sekarang ya Tuhan, padamu ku berserah. Dunia aku tinggalkan, agar dapat surga. Diriku aku serahkan, turut kehendak-Mu, sedia melakukan segala perintah-Mu. Aku takkan melawan ataupun mengeluh, karena Engkau menuntun di dalam kasih-Mu. Sekarang aku menunggu panggilan-Mu Tuhan. Kemana Engkau suruh, kesana ku jalan. Hiduplah dalam aku, ya Yesus Rajaku. Kiranya kehendak-Mu jadi dalam aku. Kiranya kehendak-Mu jadi dalam